Smart. Baiklah, ini adalah hari pengamatan pertama sayatan untuk ekor kecebong. Di mana untuk yang pertama ini kita sayat bagian ekor, bagian ujung saja, tidak terlalu ke tengah, tapi di bagian ujungnya sedikit kita potong. Setelah kita potong, lalu kita masukkan kecebong yang tersebut ke dalam air. Lalu kita biarkan ia berenang-renang. Lalu kita masuk ke kecebong yang kedua, di mana kita memotong di bagian ekor di tengah-tengahnya. Setelah nanti dipotong, kecebong tersebut juga kita masukkan ke dalam kotak yang berisi air, supaya ia bisa juga berenang seperti kecebong pertama tadi. Lalu setelah kita masukkan, kita ambil kecebong yang ketiga. Di mana kecebong yang ketiga ini kita potong bagian ekornya agak paling ujung, hampir mendekati badan, tetapi tidak bagian badannya tersebut. Setelah dipotong, lalu kita masukkan juga kecebong tersebut ke dalam air. Nah, setelah itu kita lanjutkan untuk kecebong yang keempat dengan memotong bagian ekor secara miring. Tampak potongan ekor miring tersebut. Setelah dipotong, kita masukkan juga ke dalam kotak yang berisi air tadi. Lalu kita ambil kecebong yang kelima, kita memotongnya dalam bentuk seperti zigzag segitiga. Sebelah kanan terlebih dahulu dipotong, setelah itu baru sebelah kirinya dipotong, sehingga nanti akan tampak membentuk meruncing ke dalam. Setelah dipotong sedemikian rupa yang telah diberikan contoh oleh Uda Uni Asisten, lalu kita masukkan kecebong tersebut ke dalam kotak yang berisi air tadi. Nah, setelah kecebong masuk kelimanya ke dalam kotak, lalu kita berikan lumut air supaya ia dapat makan dan memenuhi nutrisinya tersebut. Lalu kita lanjutkan untuk sayatan ekor pada planaria SP di hari pertama. Kita ambil satu planaria SP seperti kecebong tadi. Setelah dapat, lalu kita memotong bagian ujung ekor dari planaria tersebut. Dimana bagian yang ekor ini yang kita potong adalah bagian ekor yang bagian ujung, tidak terlalu ke tengah juga tidak terlalu ke tepi bagian tubuhnya. Setelah ia dipotong, lalu planaria tersebut kita masukkan ke dalam kotak yang berisi air. Lalu kita biarkan ia berenang-renang dalam air tersebut. Lalu kita ambil untuk planaria yang kedua. Untuk planaria yang kedua ini kita memotongnya juga seperti pada pemotongan kecebong tadi, di mana kita memotong bagian ekor agak bagian ke tengah. Setelah bagian ke tengah dipotong, lalu kita masukkan juga ia ke dalam air. Ini pemotongan yang ketiga, kita potong bagian secara miring. Setelah kita potong secara miring, lalu kita masukkan planaria tersebut ke dalam air yang berisi planaria yang dipotong sebelumnya tadi. Setelah itu kita biarkan juga planaria yang dipotong secara miring tersebut berenang-renang seperti planaria yang lainnya. Nah, sekarang kita memotong yang bagian yang keempat, itu kita bagian agak ke tepi atau ke ujung bagian tubuhnya. Lalu kita ambil dan kita masukkan ke dalam air bersama planaria yang sebelumnya tadi. Selanjutnya kita ambil planaria yang terakhir atau planaria yang kelima. Pemotongannya juga seperti pemotongan kecebong yang tadi, di mana kita memotong kanan dan kiri terlebih dahulu membentuk runcing ke dalam. Nah, setelah itu kan terlihat sehingga menjadi terpotong menjadi 3 bagian. Lalu kita masukkan ke dalam air.
yang berisi planaria sebelumnya tadi. Lalu kita beri sedikit lumut untuk makanannya. Lalu ada batu yang sebelumnya tadi, itu batunya sudah dibersihkan, lalu kita masukkan ke dalam sebagai tempat. Itulah hasil pengamatan di hari pertama, kita lanjutkan di hari kedua sampai hari ke-10.